NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua dengan Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita punya ini, dimana kemarin sudah dilakukan pengaspalan di trek yang utama, tepatnya di trek lurus panjang 700 meter seperti yang kita lihat di depan ini sahabat semua, begitu mulus. Dan ini adalah merupakan pengaspalan tahap yang pertama ya. Jadi nanti akan ada 3 tahap pengaspalan. Kemudian kita lihat di sini tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama seperti ini sahabat semua, masih terfokus untuk pengurugan ataupun juga penyedotan air ya yang ada di tunnel yang pertama. Kemudian ini adalah ujung trek lurus, dimana di sini persiapan untuk pengaspalan lebih lanjut ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alat berat berjajar berbaris. Kemudian di tikungan yang pertama ini adalah merupakan tikungan yang berbelok ke arah kanan. Di sini sedang dilakukan pengerukan lintasan yang utama. Jadi maksudnya seperti ini sahabat semua. Pembangunan sebuah sirkuit itu sangat detail sekali, sangat teliti sekali, sehingga ada kesalahan sedikit pun ya harus dibongkar. Jadi ini adalah merupakan pengerukan yang dianggap trek utama ini penghamparan sapisnya terlalu tebal ya. Jadi dikeruk kembali ya oleh satu alat yang kita lihat di depan ini. Kemudian nanti akan diratakan kembali oleh vibrating roller. Baik, di sini juga kita lihat menuju tikungan yang kedua ya, ada 1 2 3 4 dump truck yang sedang mengantri di sini membawa material. Kemudian di area sisi kirinya sudah dilakukan pemasangan tembok pembatas, tepatnya di outer line sebelah kiri di tikungan yang kedua dari mulai tikungan yang pertama. Kemudian di sini juga kita lihat aktivitas di tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan, kemudian tikungan yang ketiga dan tikungan yang keempat. Kalau kita perhatikan di tikungan yang keempat ini sahabat semua, untuk pengurugan drainasenya di sini masih dilakukan, terutama di sayap kanan, bukan di sayap kanan sahabat semua. Iya, di sayap kanan trek yang utama. Di sini kita lihat ada satu alat berat yaitu eskavator yang sedang melakukan penimbunan ya di sini di drainase induk di tikungan yang keempat. Sementara yang di sebelah sana dekat bukit kita lihat masih ada genangan air, nantinya akan disedot ya, ditarik, kemudian langsung dikeluarkan airnya dan nanti akan ditimbun kembali. Kemudian kita lanjut ke tikungan yang kelima sahabat semua, dimana di sini kita lihat ada penanaman rumput ya, dan masih belum ada aktivitas pengerjaan di tikungan yang kelima ini. Namun di tikungan yang kelima di area outer line atau di servis bagian luar sisi kiri di sini ya sudah diratakan. Kita lihat di sini, bahkan di sini ada saluran air yang sudah ditanam. Kemudian di sini juga ada berbentuk gorong-gorong yang berbulat-bulat itu ya, panjang-panjang, nanti akan ditimbun di sini dan akan dijadikan sebagai drainase yang ditimbun di area outer line di sebelah kiri ya, tepatnya di tikungan yang kelima. Kemudian kita lihat di sini di tikungan yang keenam, untuk inner line-nya juga sudah dipasang garis atau sudah dipasang tembok pembatas ya, pagar pembatas di sini. Dan kita lihat untuk penanaman rumput yang beberapa minggu ke belakang dilakukan sudah terlihat jelas sekali menghijau. Kemudian untuk di area tikungan yang ketujuh di sini, untuk penanaman rumputnya masih belum tersambung, dan di area sisi kiri di outer line di sini masih belum ada pengerjaan kembali ya. Kemudian di sini kita lihat ada alat untuk penerangan ketika melakukan pengerjaan di malam hari. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini sahabat semua, untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat dikebut sekali pengerjaannya, karena terburu atau dikejar waktu, sehingga nanti bulan Juni tepatnya harus sudah beres. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan atau dites oleh salah satu rider yang dipercayanya. Kemudian nanti akan benar-benar Dorna mengeluarkan homologasi ya. Jadi di sana nanti kita akan tahu apakah sirkuit ini lolos atau tidak untuk homologasi.
Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-8 sahabat semua setelah tunnel yang kedua. Nah, seperti ini keadaan di tikungan yang ke-8, bahwa di sini ada pengerjaan terutama untuk area run off ya, dan juga untuk penanaman rumput di sana telah dipersiapkan. Kemudian juga untuk gravelnya sama, dan di sini lagi ada pengecoran untuk drainase holoton. Di sini sedang dilakukan pengecoran. Jadi drainase ini berbelok ke kiri ke sini ya, memotong lintasan. Kemudian ini adalah area yang nanti akan dijadikan sebagai gravel. Nah, kemudian di sisi kirinya juga outer line masih belum tersambung sahabat semua, masih seperti ini, dan belum ada pengerjaan lebih lanjut di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 seperti ini keadaannya. Kemudian untuk penanaman rumputnya sudah kelihatan sampai di tikungan yang ke-10, namun untuk ke tikungan yang ke-11 masih dalam proses penanaman. Dan di sini tidak ada pengerjaan sahabat semua di main track yang sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Kemudian di area sisi kiri di outer line di tikungan yang ke-10 sini ada pengerjaan, ada grader di sini sedang meratakan. Kemudian juga ada vibrating roller yang sedang melakukan pemadatan di area outer line di tikungan yang ke-10 ini. Kemudian kita lanjut sahabat semua ke tikungan yang menuju ke tikungan yang 11. Di sini outer line-nya masih belum tersambung. Kemudian untuk area gravelnya juga masih banyak yang belum dihamparkan, terutama di bagian dekat dengan tikungan yang ke-10. Namun di sini di bagian outer line di sisi kiri ada penggalian untuk pemasangan drainase. Pipa drainase akan dipasang. Dan kita ketahui bahwa di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai sahabat semua. Jadi nanti ketika kita melihat atau menonton di tikungan yang ke-10 di sini, katanya atas bukit itu akan dijadikan sebagai tempat menonton tanpa tempat duduk ya, atau juga bisa disebut dengan tempat yang lesehan ya. Jadi nanti kita bisa melihat dari ketinggian 360 derajat. Kalau kita nanti menonton dari sini, kita bisa melihat ke tikungan ke-10, 8, 9, ke-7, bahkan ke tikungan yang ke-13 ya. Ke tikungan yang ke-13 juga bisa dilihat dari ketinggian pink. Maksud saya ketinggian area bukit ya, yang nantinya akan menjadi pink hill. Dan nanti akan ditanami berbagai jenis bougainville atau bunga kertas, atau sering juga kita menyebutnya dengan kembang kertas. Dan sampai berita ini disiarkan atau diberitakan, dan sampai video ini saya buat, bahwa mendapat kabar baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam di area bebukitan yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi rencananya ada 40.000 bibit ya, hanya tinggal 35.000 bibit lagi. Baik sahabat semua, kemudian di sini kita lihat ada vibrating roller, juga ada grader yang sedang meratakan dan juga sedang memadatkan di area tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 di depan. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-11 persisnya. Dan kita lihat di samping kiri outer line di sana banyak sekali pipa-pipa beton ya, yang besar sekali, yang nanti akan ditanam di pinggir di sana sebagai aliran drainase. Dan drainase di sini di sirkuit Mandalika ini sangat banyak sekali, baik drainase yang sejajar dengan sirkuit ya, sepanjang sirkuit sepanjang 4,31 km. Kiri kanannya itu diapit oleh 2 drainase untuk main track, yaitu drainase holoton. Drainase holoton ini menggunakan 2 jenis ya sahabat semua. Kemudian di sisi kiri dan juga di sisi kanannya juga ada drainase, dan juga ada drainase yang memotong lintasan, terutama drainase induk yang ada di tikungan yang ke-4 dan tikungan yang ke-13. Kemudian di ujung trek lurus juga sebelum tikungan yang pertama ada drainase. Kemudian di tikungan yang ke-7 dan juga di tikungan yang ke-11, bahkan di tikungan yang ke-13 dan di tikungan yang ke-14 adalah merupakan drainase induk. Baik sahabat semua, inilah aktivitas yang sedang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan video ini saya ambil hari ini tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret 2021, tepatnya di hari Minggu. Nah, di sini banyak sekali alat-alat berat ya yang sedang beristirahat.
yang nanti sebentar lagi akan melakukan pengerjaan kembali. Baik, bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa untuk like, dan juga apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa apabila perlu share video ini ke sosial media Anda. Baik sahabat semua, langsung saja kita melihat untuk tikungan yang ke-14 ya. Di sini kita lihat ada pengerjaan pengecoran drainase Haroton di sebelah kanan trek yang utama atau main trek. Dan perlu diketahui bahwa main track ini adalah mempunyai lebar 15 meter sahabat semua. Kemudian untuk outer line juga inner line masing-masing mempunyai 12 meter untuk kelebarannya. Dan untuk penghamparan sapis di sini mempunyai ketebalan 22 cm dan belum lagi nanti dilakukan pengaspalan dengan 3 tahap ya. Tahap yang ke-1, kedua, dan juga tahap yang ketiga. Sehingga nanti untuk tahap yang ketiga sirkuit ini atau lintasan ini harus sejajar dengan drainase Haroton yang sedang dilakukan pengecoran saat ini. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana di sini sedang dilakukan pengecoran untuk drainase Haroton yang mengapit lintasan yang utama atau main track. Dan bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Artistic Channel, atau bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 3,41 km. Kemudian juga mempunyai 17 tikungan yang tadinya 19 tikungan, namun pihak Dorna itu meminta untuk mengurangi 2 tikungan yang akhirnya menjadi 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan yang ke kiri. Baik, di depan kita ini adalah merupakan pemasangan drainase yang sangat besar sekali sahabat semua, tepatnya di antara di sebelah kanan drainase induk ya yang memotong lintasan. Dan di sini sangat besar sekali untuk pipanya yang ditanam di sini ya. Jadi diharapkan nanti dengan banyaknya aliran-aliran drainase yang dipasang di sirkuit MotoGP Mandalika, baik yang di sisi kiri, sisi kanan maupun Haroton yang mengapit main track dan juga yang memotong lintasan seperti di depan ini, akan berfungsi secara normal dan akan bisa mengurangi bahkan ya mencegah sirkuit MotoGP ini dari keadaan banjir atau tergenang air. Jadi mudah-mudahan saja kita nanti bisa melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP ini sampai selesai. Dan nanti Indonesia akan mencetak sejarah ya, akan mencetak rekor bahwa sirkuit pertama kali di dunia ya yang menggunakan sirkuit jalan raya yang akan dijadikan sebagai balap MotoGP adalah sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi nanti kita akan mencetak sejarah sirkuit pertama di dunia loh, bukan di Asia ya, tapi di dunia. Makanya digadang-gadang sirkuit MotoGP ini adalah merupakan sirkuit yang mudah-mudahan menjadi sirkuit terindah ya, terfavorit ya. Bagaimana tidak indah, karena sirkuit ini dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Bagi sahabat semua yang berminat untuk nanti menonton langsung ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di sirkuit MotoGP Mandalika, silakan untuk bersiap-siap dari sekarang ya. Bersiap-siap untuk ya persiapan masalah materi, masalah fisik, dan juga mungkin masalah mental untuk nanti kita bisa melihat secara langsung di sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat semua, yang di depan kita ini adalah merupakan area yang nantinya akan dijadikan pedok dan juga dijadikan sebagai ya tempat parkir lah mungkin ya. Nah, dan juga di sini adalah merupakan tikungan yang ke-17, tikungan yang terakhir yang langsung bersentuhan atau nyambung dengan trek yang lurus yang panjangnya 700 meter. Demikianlah sahabat semua video kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.